Halo teman-teman, semoga kalian semakin baik ya. Dan hari ini saya membahas tentang trauma. Trauma itu sesuatu topik yang banyak dibahas teman-teman. Dan banyak orang-orang yang mengalami trauma, baik mereka sadari maupun tidak mereka sadari. Dari Gabor Mate, dalam film dokumenter The Wisdom of Trauma tahun 2021, dia mengatakan bahwa trauma tidak selalu disebabkan oleh peristiwa besar, seperti perang ataupun rasisme. Rasisme itu misalnya kejadian 98 kalau di Indonesia gitu kan, atau bencana alam. Itu tidak selalu dihasilkan di sana, tapi juga dari peristiwa-peristiwa lain itu juga bisa banyak teman-teman ternyata. Nah, jadi hal-hal yang membuat kita bisa trauma itu ternyata banyak teman-teman. Bahkan kita mungkin tidak menyadarinya. Nah, efeknya pada diri kita ketika kita mengalami trauma adalah kita akan sering mengalami eh, pikiran-pikiran yang sering flashback. Kita akan sering pikiran sering flashback, kemudian kita akan mengalami memori-memori masa lalu yang muncul, kemudian kita juga bisa sulit konsentrasi, kemudian susah tidur juga bisa, kemudian juga kita bisa jadi kehilangan minat, kita jadi mudah marah, dan sejenisnya. Secara umum, ini bukan suatu cara untuk self-diagnose, hanya untuk awareness, karena bisa tumbang tindih dengan yang lain ya teman-teman. Karena yang saya sebutkan tadi kan bisa tumbang tindih dengan masalah-masalah lain. Kan mirip kan teman-teman. Jadi saya mau memberikan awareness pada teman-teman apa itu trauma. Saya yang memberikan informasi pada teman-teman apa itu trauma supaya teman-teman semakin aware dengan apa itu trauma. Jadi kita perlu tahu juga untuk kita tentang trauma, kita perlu memperhatikan juga bahwa ada juga kuesioner yang namanya ACES, yaitu Adverse Childhood Experiences, teman-teman. Ini adalah suatu kuesioner yang isinya cuma 10 untuk gunanya untuk membuat kita lebih aware apakah kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita mungkin punya trauma di dewasa kita gitu ya. Karena ini berdasarkan dari masa kecil. Jadi kita akan lihat pengalaman buruk di masa kecil itu apa aja dari kuesioner ini, yang kemungkinan kalau Anda jawabnya banyak gitu kan, maka itu ada kemungkinan besar Anda bisa mengalami trauma. Kemungkinan besar, nggak selalu. Awareness aja, ingat saya mau awareness. Nah, kuesioner ini saya bacakan teman-teman. Ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengalaman negatif menekan dan merugikan di masa kanak-kanak pada usia 0 sampai 18 tahun yang pernah Anda alami, di mana pengalaman-pengalaman tersebut memiliki potensi resiko untuk kesehatan fisik, mental, dan fungsi keseharian di masa Anda yang dewasa. Oke, nah ada 10 pertanyaan. Silakan Anda dengarkan, dan kemudian Anda pilih ya atau tidak dari 10 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah orang tua atau orang dewasa lain di rumah sering mengumpat, mengejek, merendahkan, atau mempermalukan Anda atau menunjukkan sikap yang membuat Anda takut akan disakiti secara fisik? Ya atau tidak? Yang kedua, apakah orang tua atau orang dewasa lain di rumah sering mendorong, menarik, menampar, atau melempar barang ke arah Anda? Atau pernah memukul dengan keras hingga meninggalkan bekas atau menyebabkan luka? Ya atau tidak? Yang nomor tiga, apakah orang dewasa atau orang yang setidaknya lebih tua 5 tahun dari Anda pernah meraba, membelai tubuh Anda, atau menyuruh Anda meraba-raba tubuh mereka secara seksual, atau mencoba bahkan benar-benar melakukan persetubuhan secara oral, anal, atau vaginal dengan Anda? Iya atau tidak? Yang keempat, apakah Anda sering merasa bahwa Anda tidak ada orang di keluarga yang mencintai Anda atau berpikir bahwa Anda tidak penting dan spesial? Atau keluarga Anda tidak saling peduli, tidak merasa dekat, atau tidak mendukung satu sama lain? Ya atau tidak? Yang kelima, apakah Anda sering merasa bahwa Anda tidak memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi, harus menggunakan pakaian kotor, dan tidak ada orang yang melindungi Anda? Atau orang tua Anda terlalu mabuk atau tidak sadar untuk merawat Anda atau membawa Anda ke dokter ketika Anda membutuhkannya? Ya
atau tidak. Yang keenam, apakah orang tua Anda pernah bercerai atau berpisah? Ya atau tidak. Yang ketujuh, apakah ibu atau pengasuh Anda sering kali didorong, ditampar, atau dilempari barang? Atau sering ditendang, digigit, dipukul dengan tinju, atau dipukul dengan benda keras? Atau pernah berkali-kali dipukul selama beberapa waktu, maupun diancam menggunakan benda tajam atau senapan? Ya atau tidak. Yang kedelapan, apakah Anda tinggal dengan seorang yang memiliki masalah minum-minuman keras atau alkoholik, atau menggunakan narkoba dan zat terlarang? Yang kesembilan, apakah ada orang di keluarga Anda yang mengalami depresi atau gangguan mental lainnya, atau pernah mencoba bunuh diri? Yang kesepuluh, apakah ada orang di keluarga Anda yang dipenjara? Oke, Anda bisa cek ulang lagi jawaban Anda, bisa direview lagi. Hitung berapa banyak jawaban ya yang Anda miliki. Jika Anda memiliki 4 atau lebih jawaban iya, maka kemungkinan ya itu mengindikasikan kemungkinan ketika dewasa Anda lebih besar berisiko memiliki masalah fisik, mental, ataupun fungsi keseharian di masa dewasa. Ya mungkin jadinya Anda jadi sering marah-marah nggak jelas kayak gitu. Anda mungkin jadi tidak percaya diri gitu, atau Anda merasa susah percaya sama orang gitu ya, atau Anda merasa tidak percaya akan masa depan Anda, atau Anda merasa takut dengan suara keras, takut kita mendengar orang marah, dan sejenisnya. Itu maksudnya, ya. Nah, kalau teman-teman punya masalah-masalah seperti itu dan mendapati bahwa, wah ini saya lebih dari 4, maka sebaiknya teman-teman mulai melakukan untuk membersihkan diri teman-teman dari semua tentang masalah teman-teman, membebaskan teman-teman dari segala trauma yang ada. Bisa hubungi psikolog, bisa hubungi hipnoterapis, bisa hubungi psikoterapis yang lain yang akan bantu teman-teman lebih baik. Ya, dengan kita bisa membereskan, maka kita akan jauh lebih baik. Diperlukan kesadaran untuk kita bisa aware bahwa, oh ya ini saya bermasalah nih. Dan sejujurnya teman-teman, yang dengan adanya kuesioner ini memang sangat sangat banyak saya temuin di Hipnoterapi Harapan Indah. Beberapa banyak yang mengalami ini ketika datang ke klinik saya itu banyak banget dengan latar belakang seperti ini, dan efeknya ketika dewasa ya jadi membuat mereka jadinya yang saya katakan tadi, susah percaya sama orang, kemudian jadinya ketakutan, kemudian jadi kadang-kadang merasa ya kayak nggak bersemangat, dan tiba-tiba kemudian jadi merasa kayak nggak punya pegangan hidup, dan banyak hal lainnya ya. Dan silakan teman-teman untuk dibereskan. Tujuan dari video ini adalah untuk teman-teman aware dengan trauma-trauma Anda, untuk Anda bisa segera melepaskan dari semua itu. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.